Assalamualaikum guys, kembali lagi di Vim Video Channel. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik saja dan semuanya sehat, ternaknya juga sehat, berkembang, dan mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan bersyukur. Di video kali ini mudah-mudahan mencukupi apa yang Anda butuhkan, dan memang saya mau sedikit cerita pengalaman saya dari mulai kecil sampai sekarang beternak, walaupun sempat ke hijrah dulu ke luar kota, lalu sekarang kembali lagi beternak. Jadi yang paling menarik buat saya adalah ketika saya punya obrolan dengan kawan. Jadi saya bilang kalau kita nggak punya pakan untuk domba, itu kita repotnya itu berlapis-lapis, atau kalau bahasa anak mudanya itu tingkat dewa, repotnya itu, pusingnya itu. Berbeda dengan ketika kita butuh beras. Kalau misalkan butuh beras untuk di rumah, masih ada warung di sekitar kita yang bisa kita pinjam dulu sementara, atau ngehutang, atau kita pinjam ke tetangga, atau kita pinjam ke siapa aja. Dan banyak tokonya di mana-mana berderet, banyak warung-warung kecil jual beras. Tapi kalau pakan domba, sekalinya kita sehari nggak ngarit dan kita nggak punya manajemen pakannya, itu domba sehari semalam mungkin dia nggak akan berhenti berteriak. Terus dia berteriak. Bahkan resiko berikutnya itu sangat berat. Cacing berkeliaran di dalam perutnya dan lain sebagainya. Jadi saya bilang ke teman saya bahwa kalau kamu belum punya mental untuk beternak atau untuk pelihara domba, lebih baik kamu berpikir lagi. Jangan karena emosi, jangan karena suatu hal yang memang wah tadinya gaji orang atau bayar orang, tapi si orang itu pada akhirnya meninggalkan kamu dan kabur. Terus kemudian ya lebih repot lagi, itu double jadinya. Pusing mikirin anak kandangnya, pusing juga mikirin dombanya. Pada akhirnya ya sia-sia begitu aja. Malahan bukan sia-sia lagi, sia-si B gitu. Jadi kemudian saya coba mau membuat konten ini supaya akhirnya saya komunikasi dengan beberapa teman yang di Jawa Timur, yang di Jawa Tengah. Apa sih perbedaannya di Jawa Barat dengan di Jawa Timur? Oh Kang, kalau di sini kita pakai fermentasi, kalau di sini kita pakai konsentrat. Jadi ya kita cukup beli online juga bisa datang, dan kita stok masih banyak dan lainnya, ada tokonya dan lain sebagainya. Oke, saya bilang itu memang harus ada dan memang harus diciptakan adanya konsentrat, adanya fermentasi atau selase. Tapi kalau domba-domba di Jawa Barat itu pada umumnya, termasuk yang di Garut, ya memang yang bisa dibeli di toko selain konsentrat itu paling ampas tahu. Paling apalagi kalau yang ada di pasaran. Mungkin tukang rumput juga ada dan lain sebagainya. Berarti ketika kita tidak mau pusing gitu dengan ternak ini, harus ada beberapa alternatif nih. Rahasianya itu. Jadi pertama, selain kita harus punya lahan rumput yang dekat dari kandang, kedua, cobalah membuat akses, membuka link informasi teman kita yang tukang ngarit, yang memang dia menjual jasanya atau menjual rumput. Kedua, biasanya kalau Anda tinggal di sekitar perkampungan dan lain sebagainya, apalagi perkampungan atau kota itu banyak tukang delman, mungkin pembendaharaan pergaulan tentang komunitas ngaritnya diperbanyak. Atau
minta nomor telepon, minta ini, minta itu supaya untuk melengkapi ini. Karena Anda pasti ada sebuah resiko di dalam 1 hari Anda akan nggak bisa ngarit dan Anda nggak punya stok pakan. Jadi selain punya stok pakan minimal 2 hari ke depan atau 1 hari ke depan, berarti Anda juga harus memiliki kontak atau nomor telepon, entah itu tukang ampas tahu, entah itu tukang konsentrat, entah itu tukang ngarit. Ada biasanya kalau di tempat kuda atau yang banyak kuda atau yang banyak sapinya, dia biasanya berlimpah rumputnya. Jadi kita bisa minta tolong dulu. Karena itu tadi balik lagi ke awal. Kita lebih pusing nggak ada nggak ada rumput daripada nggak ada beras. Saya kepikiran seperti itu memang pernah merasakan di dalam situasi itu. Gimana stresnya. Sementara domba puluhan, pada akhirnya ternyata ada sistem yang salah. Yang kesalahannya itu apa sih biasanya? Biasanya kita terlalu lalai. Satu itu. Kedua, terlalu menyepelekan. Ketiga, kalau saya pada saat itu kejadiannya, saya nggak nyangka bakal ada yang nganterin domba segitu banyaknya, jadi rumputnya kurang. Pagi-pagi gimana, tapi akhirnya saya jam 6:30 pagi, ya saya bawa arit, saya bawa karung, saya cacar odot. Karena alhamdulillah, jadi fase pertama itu saya sebelum bikin kandang yang segitu banyaknya yang kayak sekarang, saya udah tanemin rumput, membudayakan dulu tanam rumput, pohon pisang, dan lain sebagainya. Jadi itu saya anggap tabungan pakan saya. Jadi saya sampai sekarang mengelolanya itu, pakan itu lebih baik dia biarkan bertumbuh hidup gitu. Yang penting jaraknya dari kandang ke kebun itu tidak terlalu jauh, aksesnya cuma 1 menit atau 2 menit saya bisa dapat itu rumput. Pada akhirnya saya bisa mengatasi masalah-masalah itu. Jadi panduan ini atau sharing tentang ternak ini mudah-mudahan bisa gitu, bisa menjadi solusi ketika Anda kepepet. Karena yang pertama harus punya stok pakan. Kayak odot atau daun pisang itu atau pohon pisang bisa dijadikan tabungan pakan, bisa sampai dengan 4-5 hari aman. Terus kalau rumput lapangan biasanya bisa disimpan sampai 2 atau 3 hari tergantung udara si penyimpanannya itu. Terus keempat, yang bisa disimpan lama itu biasanya kayak misalkan umbi-umbian, kayak misalkan singkong, terus kemudian wortel juga bisa sampai disimpan sampai 3 hari. Jadi ya walaupun obrolan ini mungkin nggak ada gunanya, tapi bagi saya merasa kayaknya nih harus di-share supaya tidak ada kejadian yang seperti ini. Karena saya cuman mau begini aja sih sebetulnya poinnya. Bagaimana caranya supaya nggak kejadian pusingnya di dalam beternak atau stresnya di dalam beternak itu terjadi terhadap Anda. Karena biasanya kalau orang yang baru itu dia baru mengenal domba atau baru ini, wah dia begini begitu, pada akhirnya ya yang udah mungkin Anda sendiri yang merasakan gitu. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini dan mudah-mudahan sehat selalu. Terus kemudian ternak atau bagi yang mau memulai ternak, mudah-mudahan Anda tepat memilih peternakan sebagai investasi masa depan, sebagai jalan keluar untuk menuju kesuksesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.